Hypercar versus supercar. Apa sih perbedaannya? Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Mesin. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa ya. Hari ini, kita akan bahas topik yang bikin penasaran. Sesuatu yang selalu bikin kita semua bermimpi. Kita akan jawab pertanyaan yang sering banget kalian pikirkan. Hypercar versus supercar. Apa sih bedanya? Nah, pasti banyak dari kita yang suka asal sebut, "Wih, itu mobil supercar," atau "Gila, hypercar nih." Tapi sebenarnya, garis pemisahnya di mana? Apa cuma masalah harga? Atau cuma masalah seberapa cepat dia ngebut? Tenang, di video yang satu ini, kita akan kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Kita bakal jelasin dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Jadi, duduk manis, karena kita akan mulai perjalanan seru kita. Bagian 1. Memahami kasta pertama, si raja jalanan supercar. Oke, mari kita mulai dari yang lebih dulu kita kenal, si supercar. Bayangkan supercar ini seperti lulusan universitas elit dengan nilai summa cum laude. Dia itu sangat pintar, cepat dan mengesankan. Inilah mobil yang membuat kita semua terpana ketika melintas di jalan. Jadi, apa sih ciri-ciri utama seorang supercar? Performanya di atas mobil pada umumnya. Ini jelas ya, kita bicara tentang mobil yang mampu menyentuh kecepatan di atas 320 km per jam, atau 200 mph. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam di bawah 3,5 detik. Itu sudah gila untuk standar manapun. Desainnya menggoda dan eksotis. Supercar itu dibangun untuk mencuri perhatian. Bodi yang rendah, garis bodi yang agresif, pintu yang unik seperti scissor doors atau Lambo doors. Dia adalah pernyataan gaya di atas roda. Teknologi racing yang turun ke jalan. Banyak teknologi di supercar ini berasal dari ajang balap seperti Formula 1 atau Le Mans. Materialnya menggunakan carbon fiber, aluminium, dan material ringan lainnya. Sistem pengeremannya pakai karbon seramik, suspensi yang bisa diatur, dan aerodinamika yang sudah sangat maju. Produksinya masih terjangkau dalam standar mereka. Nah, ini poin penting. Supercar diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Misalnya, ratusan bahkan ribuan unit per tahun. Harganya? Ya, fantastis untuk kita. Tapi, dalam dunia mereka, masuk akal. Kita bicara tentang Lamborghini Huracan, Ferrari 488, McLaren 720S, atau Porsche 91 Turbo S. Intinya, supercar adalah puncak dari mobil sport yang masih bisa kamu bayangkan untuk dimiliki oleh seorang dokter sukses, pengusaha, atau selebriti top. Dia luar biasa, tapi masih ada di alam nyata. Bagian 2. Melangkah ke level berikutnya, sang legenda hypercar. Nah, kalau supercar itu lulusan terbaik universitas, maka hypercar ini adalah peraih Nobel Prize yang menciptakan teori baru. Dia bukan sekedar pintar, dia adalah genius yang mendefinisikan ulang arti kemungkinan. Hypercar adalah karya seni yang bisa melesat. Dia adalah mobil yang hampir seperti konsep mobil masa depan yang benar-benar diproduksi. Apa saja sih yang bikin hypercar beda jauh? Angka-angka yang nyaris tidak masuk akal. Kita bicara kecepatan tertinggi yang mendekati atau bahkan melampaui 400 km per jam atau 250 mph. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam bukan lagi patokan utama. Mereka sering diukur dari 0 sampai 300 km per jam yang bisa dicapai dalam hitungan detik yang gila. Bayangkan di bawah 15 detik. Itu lebih cepat dari waktu yang kamu butuhkan untuk membaca kalimat ini. Teknologi yang revolusioner dan eksperimental. Ini jantungnya.
Hypercar sering menjadi platform untuk teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menggunakan material yang lebih ekstrim lagi, seperti monokok karbon fiber utuh, sistem hybrid atau listrik yang sangat canggih, dan aerodinamika aktif yang bisa mengubah bentuk mobil saat melaju. Eksklusivitas yang tinggi dan harga yang astronomis. Hypercar itu sangat langka. Produksinya hanya puluhan, atau paling banyak ratusan unit saja. Dan harganya bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali lipat dari supercar. Kalau Lamborghini Aventador adalah supercar yang mahal, maka Bugatti Chiron adalah hypercar yang harganya bisa untuk membeli beberapa unit Aventador. Ini adalah mainan untuk para miliarder, kolektor, dan taipan. The X Factor, status sebagai ikon. Hypercar bukan sekedar mobil cepat. Dia adalah legenda. Dia adalah statement bahwa pembuatnya bisa menciptakan yang terhebat tanpa kompromi. Nama-nama seperti Bugatti, Koenigsegg, Pagani, dan McLaren dengan model P1-nya, itu adalah hypercar. Mereka adalah benda koleksi yang nilainya seringkali naik, bukan turun. Bagian 3. Perbandingan langsung dan contoh kasus. Mari kita lihat perbandingan langsung biar lebih jelas. Bayangkan Ferrari. Ferrari F8 Tributo adalah sebuah supercar yang sempurna. Dia sangat cepat, sounds-nya menggelegar, dan desainnya mematikan. Tapi, Ferrari LaFerrari adalah hypercar. Dia punya sistem hybrid care seperti di F1. Tenaganya jauh lebih gila. Produksinya hanya 499 unit. Dan harganya selangit. LaFerrari adalah pernyataan tertinggi Ferrari pada masanya. Contoh lain, McLaren. McLaren 720S itu supercar yang brilian. Tapi, McLaren P1 itu adalah hypercar yang dibuat untuk melawan Ferrari LaFerrari dan Porsche 918 Spider dalam The Holy Trinity. Nah, The Holy Trinity ini contoh sempurna. Di era sekitar 2013, kita punya 3 hypercar yang mendefinisikan ulang segalanya. McLaren P1, Porsche 918 Spider, dan Ferrari LaFerrari. Mereka semua hybrid dengan teknologi yang pada waktu itu seperti dari luar angkasa, dan performa yang membuat kepala pusing. Sekarang, generasi baru hypercar bahkan lebih gila lagi. Kita ada Bugatti Chiron Super Sport yang bisa sentuh 440 km per jam lebih. Kita ada Koenigsegg Jesko dengan transmisi yang revolusioner. Dan yang terbaru, kita masuk era hypercar listrik seperti Rimac Nevera yang akselerasinya bisa 0-100 km per jam dalam 1,85 detik. Itu bukan lagi menyetir, itu seperti dihantam roket. Bagian 4. Kesimpulan dan penutup. Apa kesimpulannya? Supercar adalah mobil performa tertinggi yang masih berada dalam batas-batas kenyataan dan produksi massal. Dalam standar mereka, dia adalah puncak dari mobil sport yang kita lihat sehari-hari di jalan. Sementara hypercar adalah sebuah karya seni yang bisa melaju kencang, yang dibuat tanpa kompromi, dengan teknologi paling mutakhir, dalam jumlah yang sangat terbatas, dan dengan satu tujuan, menjadi yang terhebat yang pernah ada, tanpa peduli biaya. Oke, itu dia pembahasan lengkap kita hari ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Sekarang aku pengen dengar pendapat kalian. Menurut kalian, mobil apa saja yang termasuk supercar, dan mana yang hypercar? Dan apa kalian setuju dengan definisi kita? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, dan nyalain bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.